Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami mendapatkan tema untuk dipresentasikan yaitu penegakan hukum yang berkeadilan dengan teknologi informasi. Jadi di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yaitu eh, saya Kristina Mutiara Isa, kemudian ada Lailatul Husna, M. Taufik Hidayat, Zikri Hanafi, dan Muhammad Nabil. Dalam presentasi kali ini kami mengangkat tiga kasus atau studi kasus ketidakadilan di Indonesia. Studi kasus pertama kami mengambil cerita atau tema dari kasus pelajar pembunuh begal terancam penjara seumur hidup. Jadi kasus ini ada pelajar dengan inisial ZA dan kasus ini terjadi pada 8 September 2019 di daerah Tebu Desa, Gong Gongdalegi Kulon, Kecamatan Gongdalegi, Kabupaten Malang. Di seorang siswa SMA berusia 16 tahun menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan seorang begal motor. ZA ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan tersebut dan telah menjalani persidangan. Jaksa penuntut umum atau JPU membacakan dakwaan dengan berbagai pasal pidana, termasuk pembunuhan berencana yang dapat menghadirkan hukuman penjara seumur hidup. Akhirnya ZA dijatuhkan vonis pidana pembinaan selama 1 tahun oleh Hakim PN. Kemudian studi kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh Laila. Baiklah, studi kasus yang ketiga itu ada kasus Mbah Minah di mana mencuri 3 buah kakao. Mbah Minah ini seorang pekerja di perkebunan PT Rumpun Sari Antan yang mengambil 3 biji kakao untuk dijadikan bibit. Namun, seorang mandor perkebunan menegurnya dan melaporkan aksi tersebut ke polisi. Setelah melalui proses hukum, pengadilan dari negeri Banyumas menjatuhkan vonis kepada Mbah Minah dengan hukuman penjara 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Kasus yang ketiga itu ada kasus pemerkosaan yang tidak sesuai antara tuntutan dan putusan, di mana korban bernama Wahida itu diperkosa oleh pelaku sebanyak 4 kali, di mana dalam Pengadilan Negeri Makassar Hussein dinyatakan telah melanggar pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 285 KUHP dan pasal 289 KUHP dengan tuntutan bahwa Hussein terbukti bersalah dengan jatuhan pidana penjara selama 12 tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dan didenda 75 juta rupiah dengan biaya perkara sebesar 1.000 rupiah. Namun hasil putusannya ialah Hussein telah sah dinyatakan bersalah dengan pidana 6 tahun dan denda 60 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan, menetapkan terdakwa tetap ditahan dan menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 2.500 rupiah. Baiklah, yang selanjutnya yaitu adalah penyebab terjadinya ketidakadilan hukum. Untuk penyebab terjadinya ketidakadilan hukum, yang pertama yaitu adalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketidakadilan sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi akses terhadap sistem peradilan. Orang yang tidak mampu secara finansial mungkin tidak dapat memperoleh representasi hukum yang memadai atau mengakses sumber daya hukum yang diperlukan untuk mempertahankan hak-hak mereka. Yang kedua yaitu adalah bias dan diskriminasi. Bias dan diskriminasi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dapat mempengaruhi pengambilan keputusan hukum. Hal ini dapat terjadi berdasarkan faktor seperti jenis kelamin, etnisitas, agama, orientasi seksual, atau status sosial. Yang ketiga yaitu adalah ketidaktahuan atau ketidakketerampilan pihak yang terlibat. Ketidakadilan dapat terjadi jika salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam sistem peradilan tidak memiliki pengetahuan
atau keterampilan yang cukup untuk memahami proses hukum atau melindungi hak-hak mereka. Yang keempat, keterbatasan sistem hukum. Beberapa aspek dari sistem hukum itu sendiri dapat menyebabkan ketidakadilan. Misalnya undang-undang yang tidak jelas atau ambigu dapat mengarah pada penafsiran yang berbeda oleh hakim, menghasilkan ketidakadilan dalam keputusan hukum. Yang kelima yaitu adalah pengaruh politik dan korupsi. Ketidakadilan hukum dapat dipengaruhi oleh intervensi politik atau korupsi di dalam sistem peradilan. Pihak yang memiliki kekuasaan atau pengaruh politik yang besar mungkin dapat mempengaruhi keputusan hukum atau melindungi diri mereka sendiri dari pertanggungjawaban hukum. Baiklah, berikutnya adalah solusi dalam memanfaatkan teknologi informasi. Yang pertama itu adalah akses informasi hukum yang mudah. Ini maksudnya kita bisa jadi membangun platform atau aplikasi yang memberikan akses mudah dan cepat ke informasi hukum seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan kebijakan publik. Kemudian layanan bantuan hukum daring, seperti menyediakan layanan bantuan hukum melalui platform daring seperti chatbot atau sistem pesan untuk membantu masyarakat mendapatkan jawaban atas pertanyaan hukum mereka. Kemudian e-filing dan pengadilan daring. Nah, ini mengembangkan sistem e-filing untuk mengajukan berkas hukum secara daring dan pengadilan daring untuk memfasilitasi sidang secara online. Kemudian ada analisis data untuk deteksi kecenderungan bias. Ya, ini memanfaatkan analisis data dan machine learning untuk membuat kecerdasan buatan AI untuk menganalisis data hukum dan mendeteksi kecenderungan bias dalam pengambilan keputusan hukum. Kemudian edukasi hukum melalui platform digital. Nah, seperti ya tadi membangun platform digital seperti aplikasi seluler atau situs web untuk menyediakan materi edukasi hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Kemudian penguatan keamanan data dan privasi. Ya, ini sangat penting untuk menjamin keamanan data dan privasi dalam sistem hukum untuk menerapkan standar keamanan yang ketat, melindungi informasi sensitif, dan mengatur akses data yang tepat. Oke, yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah teknologi informasi dapat menjadi solusi yang tepat untuk menanggulangi ketidakadilan hukum. Dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti akses informasi hukum yang mudah, layanan bantuan hukum daring, e-filing, dan pengadilan daring, analisis data untuk deteksi bias, serta edukasi hukum melalui platform digital, kita dapat meningkatkan akses keadilan, efisiensi sistem peradilan, dan mengurangi ketidakadilan dalam penegak hukum. Demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat malam.